Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya Tika Febrianti, NIM 61. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mudharabah dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Selamat menonton! Nah, ada 4 poin yang akan saya jelaskan pada materi mudharabah, yaitu yang pertama dasar hukum, syarat dan akad, hal-hal yang membatalkan, dan aplikasi dalam kehidupan. Pengertian mudharabah secara bahasa. Kata mudharabah berasal dari kata darb, yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Pengertian mudharabah secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau sohibul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib. Dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik modal. Nah, kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal adalah kerugian yang bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah. Pada Al-Quran, terdapat pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada Quran Surat Al-Jumu'ah, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah yaitu sunnah. 3 perkara yang mengandung perkara adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirot atau memberi modal pada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya, pendapat ulama atau ijma. Di antara ijma dalam mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Selanjutnya ada kias, yaitu transaksi mudharabah dikiaskan dengan transaksi musaqah atau mengambil upah untuk menyiram tanaman. Selanjutnya ada syarat mudharabah. Yang pertama yaitu sohibul mal atau penyedia dana. Dari Hakim bin Izam, sahabat Rasulullah, bahwa beliau pernah mempersyaratkan atas orang yang beliau beri modal untuk dikembangkan dengan bagi hasil. Yang kedua yaitu sikhat ijab dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal yang ada. Yang ketiga, modal. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola atau mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernyawa. Yang keempat yaitu ada nisbah keuntungan. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Selanjutnya ada syarat pembagian mudharabah. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional dari keuntungan yang sesuai kesepakatan.
Sekiranya terdapat perubahan nisbah, harus berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang keempat, sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku atau pemilik modal dan pelaksana usaha. Pada dasarnya, rukun akad mudharabah serupa dengan rukun jual beli. Perbedaannya terletak adanya nisbah keuntungan. Akad mudharabah terjadi karena ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dengan pihak penanam modal. Jika tidak ada dua pihak ini, maka akad mudharabah tidak dapat terlaksana. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Objek dari mudharabah itu sendiri yaitu modal dan pengelolaannya itu sendiri. Pemilik modal yang akan menyerahkan modalnya, sedangkan pihak pengelola dana yang akan menjalankan bisnis bersama ini. Yang ketiga, terdapat persetujuan kedua belah pihak, ijab kabul. Kedua belah pihak, baik pihak penanam modal maupun pihak yang mengelola, harus setuju akan usaha bersama yang mereka lakukan tanpa adanya paksaan. Pemilik modal bertanggung jawab dengan penanaman modalnya, dan pengelola dana bertanggung jawab untuk bekerja menjalankan usaha mereka. Yang keempat, yaitu ada nisbah keuntungan. Akad mudharabah terjadi karena ada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal dengan pihak penanam modal. Jika tidak ada kedua pihak ini, maka akad mudharabah tidak dapat terlaksana. Selanjutnya, ada hal-hal yang membatalkan mudharabah. Yang pertama, pembatalan larangan berusaha dan pemecatan. Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan atau tasyaruf, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Yang kedua, ada salah seorang akid meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang akad meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak baik dengan meninggalnya salah seorang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya jika dapat dipercaya. Yang ketiga, salah seorang akid gila. Bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. Yang keempat, pemilik modal rusak. Apabila pemilik modal murtad atau keluar dari Islam, atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau tergabung dengan musuh serta karena diputuskan oleh hakim atas pemberontakan, hal itu membatalkan mudharabah, sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Yang kelima, modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. Selanjutnya, skema mudharabah sederhana. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Dalam bentuk sederhana tersebut, maka rincian atas sistem tersebut adalah sohibul mal atau pemilik dana menyerahkan uang yang ia miliki sebagai modal dan mudharib atau pengusaha menerima uang tersebut sehingga terbentuk akad mudharabah. Dari dana yang sudah diterima oleh mudharib, maka dijalankan dalam bentuk proyek usaha. Ketika usaha tersebut berjalan, maka keuntungan dari usaha tersebut harus dibagikan kepada kedua belah pihak, yaitu sohibul mal dan mudharib. Apabila proyek tersebut menghasilkan keuntungan,
maka keuntungan tersebut harus dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, bila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung penuh oleh sohibul mal. Pembagian keuntungan atau kerugian kepada kedua belah pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharobah. Yang pertama, mudharobah mutlaqoh adalah mudharobah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasinya. Dan mudharobah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, terdapat mudharobah muqayyadah adalah mudharobah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharobah musyitarokoh adalah mudharobah di mana pengelola dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, selanjutnya aplikasi mudharobah dalam kehidupan. Akad mudharobah antara nasabah penabung dengan bank. Yang pertama ada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan kurban, tabungan pendidikan anak, dan lain-lain. Yang kedua, deposito biasa. Pihak penabung bertindak sebagai sohibul mal atau pemodal, dan pihak bank sebagai mudharib atau amil. Yang ketiga, deposito khusus, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya semua.